Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Latif dari kelas 96, ingin menyelesaikan tugas fikih penerangan jenazah. Hal-hal yang dikerjakan setelah seseorang meninggal dunia. A. Disunahkan untuk menutup kedua matanya, memejamkan matanya sampai tertutup rapat. Jika matanya terbuka, hendaklah ia menyebutkan kebaikan, mendoakan dan memintakan apapun atas dosa-dosanya. B. Mulutnya dikatupkan dengan mengikatkan kain dari dagu sampai kepala. C. Melenturkan sendi-sendi dalam tubuhnya dengan perlahan. D. Tangannya disedapkan di atas dada dan kaki diluruskan. E. Tinggikan lantai jenazah dari lantai biasa dan dihadapkan ke kiblat. F. Disunahkan untuk menutup seluruh tubuhnya setelah dilepaskan dari pakaian yang sebelumnya. Hal ini supaya tidak terbuka auratnya. Dari Aisyah radhiyallahu an bersegera untuk mengurus jenazahnya, beliau bersabda, la yanbaghi li jifati muslimin an bahsa baina zahra inna ahlihi. Artinya, tidak pantas bagi mayat seorang muslim untuk ditahan di antara keluarganya. Hadis riwayat Abu Daud. G. Diperbolehkan untuk menyampaikan kepada orang lain tentang berita kematiannya dengan tujuan untuk segera mengurusnya, menghadiri jenazahnya dan untuk menyolatkan serta mendoakannya. Disunahkan untuk segera menunaikan wasiatnya karena untuk menyelenggarakan pahala bagi mayit. Wasiat yang lebih didahulukan daripada hutang karena Allah Subhanahu wa taala mendahulukannya di dalam Al-Qur'an. I. Diwajibkan untuk segera dilunasi hutang-hutangnya, baik hutang kepada Allah Subhanahu wa taala berupa zakat, haji, nazar, kafarah dan lainnya, atau hutang kepada makhluk seperti mengembalikan amanah, pinjaman atau yang lainnya. J. Diperbolehkan untuk membuka dan menyium wajah mayit. Hadis Aisyah radhiyallahu an berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yugabbilu Utsman bin Maz'un wa huwa mayyitun hatta ra'aitu dumu'a tasil. Artinya, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Utsman bin Maz'un radhiyallahu an saat dia meninggal, hingga aku melihat beliau mengalirkan air mata. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Memandikan jenazah yang wajib untuk dimandikan adalah jenazah muslim. Muslim meninggal bukan karena perang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Hukum memandikan dan mengkafani mayat adalah fardu kifayah. Apabila telah dikerjakan oleh sebagian orang kaum muslim, maka bagi yang lain gugur kewajibannya. Dengan dalil sabda Nabi Muhammad SAW tentang seorang muhrim yang terjatuh dan terlempar dari untanya, mandikanlah dia dengan air daun bidara dan kafanilah dengan kedua helai kainnya. Muttafaqun ilaih. Orang yang paling berhak memandikan seorang mayat ialah orang yang diberi wasiat untuk mengerjakan hal ini, hendaknya seorang muslim yang dapat dipercaya. Hal ini dimaksudkan apabila mereka mengetahui suatu aib atau cacat daripada jenazah, mereka mampu menyimpannya, tidak perlu diceritakan kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya yang memandikan jenazah itu orang-orang yang terpercaya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jenazah laki-laki hendaknya yang memandikan orang laki-laki, kecuali istrinya. Demikian pula hal apabila jenazah itu perempuan, hendaknya yang memandikan seorang perempuan, kecuali suaminya. A. Peralatan untuk memandikan jenazah. Semua peralatan untuk memandikan jenazah hendaknya dipersiapkan terlebih dahulu, seperti 1. Air, 2. Sabun mandi atau sampo.
handuk atau kain, kapur atau barus atau bahan lain yang dapat mengusir serangga. 5. Tempat duduk untuk orang yang memandikan jenazah. 6. Dibuatkan jalan untuk aliran air saat memandikan jenazah apabila mengidap penyakit tertentu. 7. Kain kafan secukupnya. B. Cara memandikan jenazah. Memandikan jenazah hendaklah dipilih tempat yang tertutup atau jauh dari tempat umum, tidak disaksikan kecuali orang yang memandikan dan orang yang membantunya. Kemudian melepaskan pakaian yang semula dipakainya setelah diletakkan kain di atas auratnya sehingga tidak terlihat oleh seseorang apapun. 1. Dimulai dengan dilakukan istinja terhadap mayit dengan memijat perutnya secara perlahan-lahan agar kotoran yang akan keluar dapat keluar terlebih dahulu. 2. Jenazah dibersihkan dari najis. Ketika membersihkan kemaluannya, hendaknya menggunakan kain pelapis karena menyentuh kemaluan orang lain haram hukumnya kecuali suami istri. 3. Sesudah itu dilakukan wudhu seperti wudhu ketika akan sholat. 4. Kemudian dibasuh kepalanya dan seluruh tubuhnya dimulai dengan bagian kanan. 5. Air yang digunakan untuk menyiram yang terakhir kali hendaknya dicampur dengan kapur barus. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengawetkan kulit dan mengusir serangga yang akan mengganggunya. 6. Rambut jenazah hendaknya dihanduki agar cepat kering dan tidak terlalu membasahi kain kafan. Mengkafani jenazah. A. Disunahkan menggunakan 3 lapis untuk jenazah laki-laki dan 5 lapis untuk jenazah perempuan. Mengenai pembagian kain untuk sarung, untuk baju, dan sebagainya. B. Kain kafan hendaknya diusahakan berwarna putih dan cukup baik. Rasulullah SAW bersabda, pakailah di antara pakaian-pakaianmu yang putih warnanya, karena pakaian putih itu sebaik-baiknya pakaian, dan kafanilah jenazahmu dengan warna itu. Hadis riwayat Ahmad dan Daud dari Ibnu Abbas. Selanjutnya menyalatkan jenazah. Salat jenazah dengan salat yang dikerjakan sebanyak 4 kali takbir dengan tujuan mendoakan orang muslim yang sudah meninggal. Jenazah yang disalatkan adalah jenazah yang dimandikan dan dikafankan. Hukum salat jenazah adalah fardu kifayah berdasarkan keumuman perintah Rasulullah SAW untuk menyalati jenazah seorang muslim. Syarat salat jenazah adalah suci dari hadas besar dan kecil, bersih dari badan, pakaian, dan tempat dari najis, menutup aurat, menghadap kiblat. Jenazah yang telah dimandikan dan dikafani, letak jenazah di sebelah kiblat orang yang menyalatkan kecuali salat gaib. Yang ke-6, rukun salat jenazah. Yang pertama niat, yang kedua berdiri, yang ketiga membaca takbir 4 kali, yang keempat membaca surat Al-Fatihah, yang kelima membaca salat atas Nabi Muhammad SAW, yang keenam membaca doa untuk jenazah, yang ketujuh mengucapkan salam. Cara melaksanakan salat jenazah. Apabila jenazah laki-laki hendaknya imam berdiri lurus dekat kepala, sedangkan bagi jenazah perempuan hendaknya imam berdiri tengah, sementara itu para makmum berdiri di belakang imam. B. Disunahkan untuk berdiri 3 saf atau berlebih. C. Takbir pertama takbiratul ihram, membaca ta'awuz, diteruskan membaca surat Al-Fatihah. Takbir kedua diteruskan membaca salat atas Nabi Muhammad SAW, bacaan salat sekurang-kurangnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kelima, takbir ketiga diteruskan membaca doa untuk jenazah. Yang keenam, takbir keempat diteruskan membaca salam ke arah kanan dan kiri. Yang ke-8, yang selanjutnya mengiringi jenazah. Berikut ini hukum-hukum berkaitan dalam mengiringi jenazah. Disunahkan untuk bersegera ketika berjalan mengangkat jenazah. Dianjurkan untuk mengangkat jenazah dari seluruh sudut keranda dengan sifat tarbi, yakni mengangkat dari 4 sudut keranda berdasarkan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang ketiga, mengiringi dan mengangkat jenazah adalah khusus bagi kaum laki-laki. Yang keempat, diperbolehkan berjalan di belakang jenazah atau di depannya. Keduanya diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, akan tetapi yang paling utama berjalan di belakangnya. Yang kelima, tidak diperbolehkan mengiringi jenazah dengan sesuatu yang menyelisih sunnah, misalnya seperti mengeraskan suara ketika menangis. Yang keenam, diharamkannya
mengiringi jenazah dengan suatu yang mungkar, seperti memukul kendang, alat musik yang mencerminkan kesedihan. Ya kan, nggak boleh tuh meratap dan yang lainnya. Yang ketujuh, tidak mengapa mengiringi jenazah dengan naik mobil atau kendaraan yang lain apabila kuburannya terletak jauh dari rumah tersebut. Disunahkan untuk tidak duduk hingga jenazah diletakkan di tanah. Disunahkan bagi orang yang telah selesai mengangkat jenazah untuk berwudu. Selanjutnya, menguburkan jenazah. Berikut ini hukum-hukum seputar penguburan jenazah. A. Yang menguburkan mayat adalah kaum laki-laki meskipun mayat tersebut wanita. B. Disunahkan untuk mengubur mayat di kuburan karena Rasulullah SAW dahulu mengubur para sahabatnya di kuburan Baqi'. C. Orang yang mati syahid dikubur di tempat dia meninggal dunia karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk mengembalikan syuhada Uhud supaya dikubur di tempat mereka terus dibunuh. D. Disunahkan untuk memperluas dan mendalamkan kuburan. E. Diperbolehkan untuk dekat dengan kuburan ketika mayat sedang dikubur untuk mengingatkan orang yang hadir terhadap kematian. F. Diletakkan mayat di kuburnya di atas bagian tubuhnya yang kanan sedangkan wajahnya menghadap ke arah kiblat. G. Disunahkan bagi orang yang ada di kuburan itu untuk melempar tanah 3 kali dengan kedua tangannya setelah selesai menutup lahat. H. Setelah mengubur mayat disunahkan untuk meninggikan kuburan sedikit dari tanah sekadar 1 jengkal. Berikut hal-hal yang dilarang penguburan dalam penguburan jenazah. Tidak boleh menambahkan sesuatu di atas kuburan baik dengan tanah atau bangunan, zikir dengan suara nyaring, mengiringi jenazah dengan api pedupan, dibenci berjalan di atas kuburan dengan mengenakan alas kaki tanpa ada uzur, diharamkan memasang lampu di kuburan, dan tidak diperbolehkan buang hajat di kuburan. 10 hikmah pengurus jenazah. A. Menunaikan hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. B. Menunjukkan ukhuwah Islamiyah yang terkuat di antara sesama muslim, membantu meringankan beban keluarga jenazah dan sebagai pernyataan bela sungkawa atas musibah yang menimpanya. D. Mengingatkan dan menyadarkan diri ketika masing-masing bahwa setiap manusia akan tiba ajalnya. Oleh karena itu, seorang muslim harus menyiapkan bekal untuk kehidupan sesudah mati nanti. Sebagai bukti bahwa manusia itu makhluk yang mulia, sehingga apabila ia meninggal maka jenazahnya harus dihormati dan diurus dengan sebaik-baiknya menurut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan sunnah Rasulullah. Yang selanjutnya, yang kedua itu penjelasan tentang takziah. Takziah berasal dari kata al-iza'u yang artinya sabar. Takziah berarti menyabarkan dan menghibur orang yang ditimpa musibah dengan mengucapkan kata-kata ataupun melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan duka dan meringankan derita orang itu. Terdapat beberapa adab dalam bertakziah, yaitu sebagai berikut. Orang yang mendengar musibah kematian hendaknya mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya Allah yang sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. B. Hendaknya memakai pakaian yang sopan, rapi atau pakaian yang menunjukkan tanda berbela sungkawa. C. Disunahkan untuk membuat makanan bagi keluarga jenazah karena mereka sibuk dengan musibah yang menimpanya. D. Orang yang bertakziah dianjurkan untuk ikut sholat jenazah dan ikut mengantar ke kuburan. E. Tidak diperbolehkan menangis tapi tidak dalam bentuk meratap-ratap. F. Tidak diperbolehkan mencela orang yang sudah meninggal dunia. Selain itu, untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan, adapun hikmah lain dari takziah adalah menubuh manusia untuk bertaubat, mempertebal keimanan terutama terhadap alam barzah, terciptanya hubungan silaturahmi, keluarga yang terkena musibah terhibur sehingga hal itu terhilang rasa sedih di dalam hatinya. Keluarga yang terkena musibah terhibur sehingga hal itu dapat mengurangi beban kesedihan.
Orang yang bertakziah dapat ikut mendoakan jenazah agar diampuni dosa-dosanya, dan orang yang bertakziah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ziarah kubur. Ziarah kubur adalah mengunjungi kuburan dengan maksud untuk mengambil pelajaran terkait dengan kematian dan kehidupan akhirat, serta mendoakan mayit agar dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Terdapat beberapa adab dalam ziarah kubur sebagai berikut. Ketika masuk area kuburan disunahkan mengucapkan salam kepada ahli kubur, tidak duduk di atas kuburan serta tidak menginjaknya, tidak melakukan tawaf sekeliling kuburan atau kegiatan lainnya dengan niat untuk bertabaruk, karena hal itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh memohon pertolongan dan bantuan kepada mayit meskipun dia seorang nabi atau wali, sebab hal itu perbuatan syirik. Disunahkan untuk ziarah kubur dengan tujuan mengambil pelajaran dan mengingat kematian. Adapun hikmah dari ziarah kubur antara lain sebagai berikut: mempertebal keimanan terhadap alam barzah, menyadarkan manusia bahwa ia adalah makhluk Allah yang akan kembali ke Allah, menyadari lebih dalam masalah musibah terutama tentang kematian, menghindari diri dari cinta dunia berlebihan, menumbuhkan rasa takut dan penuh harap di dalam hati bagi orang yang berziarah. Sekian dari penjelasan tentang jenazah dari Ali Alatas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.